kamu yang paling bisa nyanyi katanya. Ya saya pikir cuman, oh ya udah, gue bisa nyanyi, udah titik. Enggak, gue nggak bisa main band dengan orang bandnya itu masih asing sama gue nggak kenal. Pai lihat, ini udah vokalisnya itu siapa aja. Kenapa namanya Gigi? Kenapa namanya Gigi? Guys, please, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, and share. Thank you, berat. Rock you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hari yang luar biasa nih, ada nge-podcast ngozik lagi, ngobrol asik bersama Ikang Fauzi. Kali ini tamunya bukan, wah ini keren banget, ini orang gua suka banget. Teman gua, ya biar bagaimana, gua udah kenal lama banget, tapi dia masih sangat amat eksis sampai sekarang ini. Arman Maulana. Bukan teman, kebalik kali. Wah, saya lihat Mas Ikang dari kecil, Mas. Iya. Asli. Tapi kan kita bareng-bareng ketemu juga kan? Ketemu juga. Sempat itu. ketemu juga. Makanya gue pengen cerita dari begini nih. Gue tuh ketemu lo, Man, ya. Pertama tadi tahun-tahun 80-an akhir, 90-an awal. 90 awal, ya. Iya. Waktu itu kan gue ngelihat lo tuh ikut kayak kayak model gitu ya. Iya kan? Iya, dulu. Dan juga lu remaja yang sangat aktif, bisa apa aja. Nyanyi bisa, ngedance bisa. Gaul banget gitu loh. Gaul banget. Sampai pada akhirnya kan lu ke Libel juga pernah gitu ya. Ya, bantuin. Gua terus terang ya, maksudnya ini gue bukan karena adol sini. Gue lihat ini anak ini kok talent banget gitu. Sangat talent. Waktu itu mungkin kalau zaman sekarang biasa ya. Tapi pada saat itu kan anak-anak yang remaja yang talent itu jarang banget, dan dia mempunyai bukan suatu kemampuan tapi suatu visi mengenai musik tuh yang rada ke depan gitu loh. Iya kan? Gue ngelihat selera lo dari apa yang lo lakukan itu, dari model, jadi dengan sepenuh hati. Wah, udah gitu gue ketemu, nggak tahu lo masih ingat apa nggak, di salon waktu itu. Di salon ya? Di salon, mungkin lu sekilas begitu ya, tapi gue lagi lagi gunting rambut. Salon mana? Arman Maulana nih. Salon ini mana? Anak, salon mana? Tebet. Di Tebet. Johnny Andrean? Iya. Itu di situ soalnya deket gitu saya ya? ininya, kontraknya. Oh, di situ ya pertama. Oke, jadi dari situ gue bilang sama bini gue waktu itu, kita baru menikah kan ya. Apanya? Ini anak nih gokil deh katanya. Ini bisa cari. Dan makanya gue pengen tanya dulu, nanti gue pengen tanya banyak ya dari apa ya. Gue sebagai musisi juga gue pengen menggali lebih jauh lagi tentang lo nih, karena menarik banget ya tentang lo kalau gue bicara nih. Siap. Mulai dari situ, bisa nggak lo cerita kenapa lo jadi seorang Arman Maulana yang mempunyai talent yang kayak begini, hidup lo seperti kayak ceria begitu, tapi boleh dibilang lu seorang yang sangat serius gitu dalam melihat karir ini. Kerjaan. Lu cerita dong masa kecil lu seperti apa, kenapa lu jadi begini gitu, pengen tahu gua. Jadi sebetulnya kalau berbicara seni dari keluarga itu emang kuat. Jadi terutama dari almarhum bapak. Almarhum bapak itu kakek saya, bapaknya almarhum bapak itu. Iya. Almarhum kakek saya tuh emang zaman Belanda. Jadi perpindahan dari Belanda, dari zaman Belanda ke kemerdekaan Indonesia itu. Betul, bapak tuh kakek itu kayak menteri kebudayaan lah mungkin ya. Atau kali Soekarno kan banyak menteri. Ya, jadi mungkin bukan menteri, atau mungkin wakil menteri atau apa, pokoknya di arah situlah. Di arah situlah. Jadi dan dia adalah sesepuhnya di Sunda. Jadi Omai Martakusuma tuh bagus. Omai Martakusuma tuh semua orang tahu lah kalau angkatan itu emang dia salah satu gegedugnya lah istilahnya gitu ya, sesepuhnya. Iya. Nah, turun ke bapak saya, bapak saya tuh penarinya kakek saya. Jadi penari tradisional. Jadi kalau misalnya dia bawain senda tari Hanoman, bapak saya yang jadi Hanomannya, yang jadi peran utamanya lah gitu. Gatot Kaca ya bapak saya yang jadi Gatot Kacanya, kayak gitulah. Nah, jadi memang kalau Maulana itu?
Pak Maulana itu namanya bukan? Bukan. Nggak ada Maulananya. Oh gitu? Oh iya. Bapak saya Tubagus Ahmad Derajat. Nggak ada Maulana, nggak tahu tiba-tiba. Jadi sejarahnya Maulana itu, almarhumah ibu saya tuh ngantor di Sudarpo Corporation. Itu Sudarpo tuh itu lebih ke bank farmasi itu kan? dan sebagainya. Nggak, farmasi, lebih banyak ke farmasi. Nah, setiap dari rumah saya ke Sudarpo. Bank Niaga bukan? Bukan. Sudarpo Corporation mah lebih ke farmasi. Farmasi ya? Jadi setiap dari rumah ke Sudarpo, ke kantornya ibu, itu lewat di Dago itu, di jalan Dago tuh, ada jalan Maulana Yusuf. Oh, iya tahu. Ada jalan Maulana Yusuf. Iya. Nah, pas lahir saya, ibu tuh ngefans banget, ada pangeran di Belanda kalau nggak salah satu pangeran di Belanda namanya Arman, cakep banget. Oh iya. Nah jadi makanya dia ngambil Arman. Jadi tadinya Mas, Tubagus, Arman, Maulana Yusuf, ada Yusufnya. Cuman kata bapak sama ibu dilihat-lihat kepanjangan, ada Tubagus, Arman, Maulana, Yusuf, ada kayak 4 nama. Yusufnya dicoret, jadi Tubagus, Arman, Maulana. Jadi sebetulnya Maulana nggak ada hubungan itu sama bapak sama ibu, nggak ada. Gara-gara itu aja. Ya udah, ya terus ya apa namanya? Sampai di situ tuh bagusnya tuh Banten. Ya itu karena sama. Sendokar kita bro. Gawat. Sedaran ya. Iya. Darah biru tapi kalau digini merah namanya. Kalau digini tetapnya merah. Gua sampai ke gua udah ente bagus. Tapi lo masih keren lo. Jadi ya udah. Ya udah, nah makanya waktu kecil itu darah seninya dari situlah, dari situ. Makanya kan semua kakak saya tuh nggak ada yang di seni. Bener. Jadi kayak Teria sama Karai itu yang cowok ya kan, cowok 3, cewek 3. Nita Tilana tapi? Ya itu kan itu langsung kakak saya langsung almarhumah. Nah yang cowok 2 tuh Ray sama Roy itu seni rupa ITB, dua-duanya. Terus ya Ria wartawan tapi dia juga dulu aktif di teater. Mungkin yang kakak saya Teh Nane itu yang tidak berhubungan banget dengan seni. Satu almarhumah Nita Tirana lebih dulu kan dari saya di musik Indonesia. Dia talent banget tuh. Ya. Yang musik tuh ya cuman saya sama dia aja. Dia yang musik sama dia. Tapi saya tuh nggak kayak Teh Nita, nggak kayak almarhumah. Kalau almarhumah tuh dari SMP. Jadi dia tuh kan sahabatan sama Niki Astria sekelas di SMP 13 ya. Jadi waktu Niki Astria itu udah mulai rekaman digarap sama Ian Antono, karena sahabat banget, bener-bener sebangku atau sekelas. Jadi Niki itu pengennya backing vokalnya Teh Nita gitu, almarhumah. Nah, jadi kalau Niki dulu show kemana-mana pasti backing vokalnya almarhumah. Nah, jadi memang kalau Teh Nita itu dari SMP, dari SMA, keluar SMA itu dia tuh memang bener-bener serius menekuni musik yang udah profesional. Dia kan sempat pindah ke Surabaya, bantuin Grass Rock, terus sempat jadi vokalisnya Slang sebelum kakak Slang. Iya benar. Jadi kalau Teh Nita memang bener-bener udah serius lah. Nah, ketika dia pindah ke Jakarta tuh udah langsung digarap sama almarhum Bang Uta. Dibikinin album dan sebagainya, dibikinin single. Dia, oh iya, ya waktu itu kan masih kan juga dia ada yang suara persaudaraan. Betul. Iya kan di situ kan. Iya, aku kenal kakak lo dulu di mana. Jadi memang kalau Teh Nita tuh almarhumah tuh emang dia serius. Bener-bener dari awal profesional. Nah kalau saya Mas, beda. Lu main-main kayaknya. Kecelakaan. Jadi gini, bukan kayak ada remaja gitu main-main, gaul-gaul, tapi akhirnya nyakut. Gak sadar. Gitu ya? Enggak gini, jadi saya tuh tidak sadar bahwa sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh saya dikasih talent bisa bernyanyi dan bisa menciptakan lagu, bisa. Pokoknya saya punya talent di musik lah gitu. Saya nggak sadar. Tapi sampai di situ sebenarnya kan talent lu tuh lebih ke seni di luar musik kan, bokap lu tadi. Iya, tapi kan yang musik sendiri. Tapi saya nggak sadar bahwa saya bisa. Dulu tuh waktu zaman Jaipongan lagi naik, almarhum Gugum Gumbira menciptakan tari Jaipong. Ya sekarang mah gini lah. Kalau sekarang lagi hype apa, misalnya hype di TikTok gitu-gitu. Saya ngikut gitu ya. Break dance dulu. Break dance ya. Saya ngikut gitu kan. Nah itu tuh saya jalanin. Tapi saya tuh tidak merasa bahwa saya punya talent di sini yang kuat. Jadi saya masih anak kecil yang
udah mah gue mah demen-demen. Ada break dance ikutan, ada tari jaipongan ikutan, ada sepeda ikutan, kayak gitu aja. Nah, kalau nyanyi itu, jadi dari SD, di SD mau masuk ke SD kelas 6, mau masuk SMP kelas 1, itu tuh karena yang tadi saya bilang, Teria yang paling gede itu dia di teater besar Sangsaka. Teater besar Sangsaka itu di Bandung salah satu teater terbesar. Karena memang semua seniman tuh kumpul di situ, seniman Bandung. Teria masuk di situ. Nah, salah satu teman Teria, almarhum Kang Herman itu dia bikin teater alit. Alit itu kan kecil bahasa Sundanya. Kecil gitu. Nah, itu buat teater alit itu memang dia bikin teater alit itu teater buat anak-anak. Nah, karena Teria teman sama Kang Herman kan, Man, tuh gue punya adik si Arman, bawa aja lah, dia kalau udah kelas 6 SD. Ya udah bawa Ri, dibawa masuklah saya masuk teater alit. Kebetulan Kang Herman, dia nggak mau kalau bikin show-nya itu, bikin show teater, dia nggak mau teater yang drama, tapi dia selalu pengen operet. Jadi musik, Mas. Iya, tahu. Jadi memang nyanyi gitu di situ tuh. Ya mungkin ada ngomongnya sekitar 25%, 75% tuh nyanyi. Kayak itu zamannya Titi Puspa itu kan. Iya, Papiko. Nah, jadi tapi kan ini mah teater ya. Jadi main di sebuah gedung teater gitu kayak gitu lah. Masih kecilan di Bandung lah gitu. Nah, setiap Kang Herman bawain naskah baru, saya selalu dijadiin bintang utama. Nah, saya belum sadar, Mas. Saya cuma tanya sama Kang Herman, Kang, kenapa selalu saya yang jadi bintang utama, peran utama? Kamu yang paling bisa nyanyi, katanya. Ya saya pikir cuman, oh ya udah, gue bisa nyanyi, udah titik. Selalu dari dulu naskahnya ada Air Prawitasari namanya, ada apalagi tuh. Selalu, Man, kamu peran utama, Man, kamu. Kalau peran utama tuh kan otomatis yang nyanyi lebih banyak dong. Bener. Iya kan, karena peran utama gitu kan. Jadi adegannya lebih banyak gitu kan. Terus saya nanya itu, terus kata Kang Herman, lu tuh paling bagus nyanyinya, nggak pernah falas dan sebagainya. Saya nggak mikir dulu, ya udah gue nyanyi aja, nyanyi itu bakat aja itu. Bakat aja udah gitu. Nggak belajar dari mana-mana. Nggak belajar. Pokoknya saya juga nggak sadar, udah. Ya senang-senang anak SD SMP ya, senang-senang manggung di mana-mana, wah di Lembang, di mana, di Tasik, di mana, pokoknya senang aja gitu. Duit juga kagak dipikir, Mas, nggak tahu ada duit atau nggak, mikir pokoknya senang aja. Dan naskahnya tuh kan lucu komedi, jadi orang ketawa juga kita tuh udah seneng. Udah selesai. Itu anak-anak kan masih kalau dibilang SMP ya. Ya, masuk ke SMA, saya masuk SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung tuh memang terkenal dengan seninya. Yofi, Kahitna tuh kan banyak Yofi, Carlo dan sebagainya, Martin itu semua. Terus kalau di bawah sayanya Tria Changcuter. Terus si Rekti Disigit. Itu pokoknya banyak, belum cewek-ceweknya. Kali SMA 3 kali. Yang gue sama Pak gitu, Adi. Betul, ya. RSD Rida Sita Dewi. Di situ juga? Iya, Sita di situ, SMA 5. Jadi pokoknya seni lah. Masuknya saya ke SMA 5 tuh emang udah cita-cita saya, selain belajar di SMA 5. Dulu SMA 5 paling terkenal itu tuh vokal grupnya, Mas. Vokal grupnya tuh udah pokoknya wah paling gaul lah gitu. Kalau lu masuk vokal grup SMA 5, itu yang paling gaul. Itu yang paling, kalau cewek dikejar-kejar sama cowok, kalau cowok dikejar-kejar sama cewek. Gitu. Udah pokoknya paling gaul deh. Gitu. Nah, cita-cita saya tuh masuk vokal grup SMA 5. Banyak kena cewek. Cuman karena saya cuman pengen, ya itulah, pengen gaul, pengen nyanyi gitu. Nggak kepikiran. Nah udah, ini ada lagi cerita, Mas. Namanya almarhum Kang Deden, Pak pelatihnya. Deden AZ. Tahu lah pasti Deden AZ. Sama Mas Luki KSP. Iya, itu tahu. Tahu lah pasti lah, kalau itu mah gedungnya Bandung lah gitu ya. Itu teman-temannya Aji juga. Iya, betul. Itu pasti tahu. Tahu. Nah, si Kang Deden pelatihnya. Setiap bawain lagu SMA yang vokal group juara terus di mana-mana. Saya selalu jadi lead. Oh, gitu. Sampai teman-teman saya tuh kesirik. Marah. Ke Kang Deden. Kang Den, kenapa musisi Arman mulu suara 1? Soalnya kan kalau suara 2, suara 3 paling susah ya. Miring-miring. Iya. Harus belajar gitu. Palas-palas mulu gitu kan. Jadi si Arman mah enak nyanyi lagu Queen misalnya, Bohemian Rhapsody. Bismillah. Ya saya juara 1. Ya kan? Mereka kan Bismillah yang gitu-gitu kan. Oh, marah tuh anak-anak. Kenapa Arman yang suara 1 mulu? Tapi itu paling enak soalnya. Enggak. Nah, Kang Deden itu sama ngomong sama Kang Herman. Kang Deden bilang, ya karena memang si Arman yang nggak pernah fales. Si Arman yang paling bagus ininya tone suaranya tuh keras, gayanya gitu.
Saya juga nggak mikir Mas, di situ nggak mikir bahwa oh gue bisa nyanyi, enggak, cuman gitu ya? Oh ya itu mah pendapat Kang Deden, ya udah gue enjoy aja gitu, minta maaf ke teman-teman, sorry ya bro, gue bilang gue jadi suara satu mulu gitu kan, saya nggak sadar juga. Nah di dalam ketidaksadaran ternyata saya punya talent di musik, saya ngomong, jadi kan ada pengiringnya kan, band ada pengiringnya si vokal grup SMA 5. Saya ngomong sama waktu itu SMA 5 band dia tuh hiatus nggak ada gitu. Saya ngomong ke anak-anak band, gue bilang, lu tuh keren loh bandnya. Kita bikin SMA 5 band, dibangkitin lagi, adain lagi. Gue vokalisnya, hayu man, hayu. Jadi tuh man, Mas jadi ya bikin band. Jadi vokal grup jalan gitu ya dengan band ini. Band SMA 5 jalan, itu juara terus Mas. Di Bandung tuh juara terus, dan saya the best vokal terus, dan saya masih tetap nggak sadar Mas, nggak sadar. Itu mah kebenaran aja, mungkin yang lainnya jelek-jelek suaranya. Lu nggak ngerasa lu superior gitu? Enggak. Jadi saya cuma senang aja, main-main aja. Main-main. Nah, satu saat ada festival band se-Jawa Bali. Oh, itu serius tuh? Serius. Jurinya Mas Ben Sleo. Oh tahu ya. Di Jogja. Ya. Nah itu orang selalu ada. Ya, jadi di situ dipanggillah semua SMA yang konon di kotanya itu memang band SMA yang paling keren. Ya. Dari Jakarta, Topati 70 Bulungan. Oh, Topati dari Topati. Barengan tuh. Nah, dari Bandung saya. Pemain gitarnya itu Capung Java Jive. Ya. Saya ya, Bandung. Capung Java Jive. Ada Tommy Dunia Kecil, band Marvel juga, terus juga ada Doni KSP, ada Rudy, pemain bassnya Tulus, itu band SMA 5 tuh. Nah, Smada, Surabaya, Dani Ahmad. Jadi itu ketemu tuh di situ tuh, tahun 80 berapa tuh? Iya, lu ininya kan levelnya dia. Iya, nah. Ari Lasso itu bareng lo. Nah tapi di situ Smada gak sama Ari Lasso, vokalisnya ada beda. Iya. Dan pemain gitarnya bukan Andra, bukan Andra. Ya pemain gitarnya ada siapa gitu. Pokoknya Dani sama Wawan kalau nggak salah pemain drumnya Dewa pertama. Itu di situ ketemu di Jogja, festival band SMA band se-Jawa Bali. Saya SMA 5 saya juara umum, Topati the best gitar. Saya the best vokalis lagi. Mas Benz yang juri. Di situ setelah saya the best, saya turun dapat piala, Mas Ben turun, dia ke backstage. Terus Mas Ben bilang gini, Mas, kamu talentnya kuat banget. Iya. Dia bilang, Mas Ben waktu itu masih di majalah Gadis. Dia bilang, kalau Gadis ulang tahun, majalah Gadis ulang tahun, kamu nyanyinya SMA 5 band. Siap Mas, wah seneng lah kita kan di majalah Gadis gitu kan, model-model cewek gitu kan. Dan itu gede lah Mas, waktu itu ya, gede banget, nomor kan, 1 lah, iya, nomor 1. Gadis. Wah langsung siap Mas, gitu kan. Udah ulang tahun Gadis, majalah Gadis, SMA 5 band. Itu tahun berapa sih, Man? 89. Ulang tahun Gadis main SMA 5, Mas Ben tambah jatuh cinta melihat saya main di waktu di situ di ulang tahun Gadis. Setelah itu pas turun panggung, makasih ya banget ya Man gitu. Terus Mas Ben ngomong sama saya, Man, kamu tuh harusnya rekaman deh. Wah Mas, enggak lah Mas, saya mah main-main. Saya bilang tuh nyanyi gitu mah gitu kan. Udah, kamu ada cita-cita mau ke Jakarta nggak? Nah, saya bilang, dari situ, ya. Mas, aku tuh pengennya sih memang pengen kuliah di Jakarta, nggak mau lagi kuliah di Bandung. Karena udahlah, saya dari lahir sampai SMA, udah di Bandung terus, saya pengen Jakarta supaya ya lebih banyak teman. Ya udah didoain deh, kata Mas Ben, masuk. Siap, insya Allah Mas, saya pengen UI. Masuk Mas UI saya. Saya masuk UI, saya langsung pager Mas Ben. 90 ya? Saya pager Mas Ben, zaman pager. Mas, alhamdulillah Mas, saya masuk UI, saya udah Jakarta. Saya mikir tuh dulu, Mas Ben itu, saya pager Mas Ben, bukan mau dikasih rekaman atau nyanyi, tapi pengen dijadiin panitia karena Mas Ben tuh banyak kegiatan kan. Maksud saya jadi panitianya kegiatan Mas Ben supaya banyak temen di Jakarta karena saya belum punya temen di Jakarta. Oh gitu. Wah, kamu udah Jakarta, udah keterima di UI. Udah Mas, udah kamu ke kantor saya. UI di mana diterimanya? Di Depok, udah Depok. Oh, Visip. Oh, bareng dong gue. Iya, tapi jauh lah Mas. Iya, Kan udah nggak ada kan. Jauh, Mbak. Tapi iya, udah nggak ada Mas. Juga Visip. Iya, Harvey juga kan? Iya, Harvey juga. Iya, Harvey, Doni. Nah, saya masuk Doni Damara masih ada. Oh iya, Ira Wibowo masih ada. Masih ada. Nah, pas saya pager, Mas Ben bilang ke kantor. Saya mikir tuh dikasih kegiatan kepanitiaan gitu. Iya. Datang ke kantor Mas Ben dikasih kaset.
Nyanyi apaan ini Mas? lagunya. Udah, kamu ini ada festival lomba lomba lagu perjuangan tingkat nasional. Ini kamu nyanyi lagu ini, arrangernya Erwin Gutawa. Kaget lah saya kan. Hah? Iya. Mas, enggak mau saya bilang. Ya kaget lah. Yang ngaransemen Erwin lagi. Waduh, enggak Mas, enggak mau. Lah jangan, udah. Saya punya feeling kamu tuh talentnya kuat. Dia bilang gitu. Ya udahlah, saya juga nothing tulus ya. Ya mau kalah mau apa, siapa saya gitu pikir-pikirin, peduli amat gue gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nyanyi di situ. Bener Mas, di situ padahal ya, yang di lomba cipta lagu perjuangan itu. Iya. Yana Julio duet sama Lita Zen, lagi meledaknya catatan si Boy itu. Bener. Ada Titi DJ. Iya. Ada almarhum siapa? Ricky Yohanes. Iya. Pokoknya semua penyanyi yang semuanya udah punya kaset. Iya. Cuman saya doang. Tapi kan saya nothing tulus Mas. Itu zamannya gue catatan si Boy itu ya. Iya, benar. Saya nothing tulus lah. Gue mau kalah siapa Arman itu orang mereka yang punya kaset gitu. Jadi gue gak mau kalah, mau apa juga santai aja. Menang Mas saya Mas. The best performance di situ. Tapi emang waktu itu lu tuh enak gitu loh. Apa? Saya belum sadar. Saya tidak menyadari bahwa style saya, suara saya dan sebagainya itu bahwa saya punya sebuah talent, saya nggak sadar. Nah di situ baru Mas, ketika saya di situ the best performance di sebuah ajang nasional, saat itu almarhum pas lihat itu fotonya sama almarhum Reddy, saya nyebutnya kan almarhum Reddy Nur kan Papih ya. Papih, iya betul. Disitulah pertama kali saya ketemu Papih, disitulah saya ketemu pertama kali sama Roni Sianturi ngajak di Trio Libels. Di belakang panggung, di backstage mereka kaget lihat saya, wah ini siapa gitu. Anak baru tiba-tiba loncat-loncat, lari-lari, gitu. Ini siapa gitu kan. Akhirnya Mas Reddy, Papi di situ nawarin saya album solo, langsung kontrak. Langsung. Jadi saat itu kamu main ke rumah saya untuk dikontrak. Tapi sebelum kamu mengerjakan album, kamu jadi dulu vokalis Next Band. Iya. Nah, karena kan Freddy Tamaela meninggal. Bener. Next Band gantinya saya. Sebelum saya masih ada Baruna dan sebagainya. Bener. Tapi akhirnya pada saat itu kekosongan Papi pengen saya jadi vokalis. Tapi saat itu juga saya dikontrak. Roni Sianturi saat itu juga, Man, rumah lu di mana? Gue bilang gue masih kontrak di Tebet. Sama tuh di Tebet. Bentar gue coba gue minta alamat, gue datang. Dia datang, dia nawarin saya bantuin Trio Libels karena Edwin lagi kuliah di Amerika. Saya bilang, oh kalau gue bantuin ayo, tapi gue nggak mau jadi pemecah Libels. Gue pengen masuk Libels, bantuin Libels, tapi atas seizin Edwin. Dan Edwin mengizinkan. Dan disitulah saya baru sadar Mas bahwa oke, berarti memang talent gue tuh bisa dipercaya lah gitu sama ekosistem musik yang nasional yang Indonesia. Bener. Itulah sih perjalanan saya. Iya itu talent lo emang begitu gue lihat lu. Tapi nggak sadar loh Mas saya tuh. Makanya lu dari itu suka lihat Michael Jackson nggak pada saat itu? Ya semua lah ya. Gitu Michael Jackson, Mick Jagger. Kan kayak Genesis kayak begitu kan. Tapi itu kan sebenarnya maksudnya sampai satu kondisi gue ngeliat lu tuh sangat talented di performer lah. Itu kan zamannya Michael Jackson, zamannya Girl you know it's true, pokoknya yang ngedance gitu tuh, R&B dan sebagainya. Lu di situ pokoknya gue ngeliat ini anak nih bakal jadi di situ. Tapi begitu lu masuk yang rada ngerok ya, itu gue satu hal yang gue rada, dia punya ada perubahan di sini. Karena gue ngeliat pada saat lo di Libel sama yang lain-lain itu emang suara lu tuh pop keren lah gitu. Tapi begitu lo masuk rock, lu ganti, lo punya rada ground gitu. Sebetulnya memang saya dari kecil. Vokalnya, ya dari kecil itu emang dengar kasetnya. Walaupun rock. Mungkin tekniknya lu tahu sendiri cara berubahnya. Bener gak sih kayak gitu? Iya sih. Iya ya. Yang sekarang. Jadi memang sebetulnya kalau dasarnya saya menyenangi musik itu memang rock. Jadi pada saat Genesis. Ya. Peter Gabriel. Ya. Sama lu sama gue. Jadi keren pada saat orang seumuran saya waktu SD senengnya Cicak Kuswoyo dan Adi Bing Slamet gitu ya. Ya lu suka yang tua-tua gitu ya. Nah, saya belinya kasetnya Genesis sama Yes gitu. Dan saya juga itu juga maksudnya nggak sok-sokan, tapi ketika saya mendengar dari kakak saya dulu yang seneng art rock itu kan Karai yang di seni rupa ITB itu.
Nah, dia punya kaset Genesis, Yes, Rush dan sebagainya. Itu saya dengerin, saya dengerin, wah keren banget. Saat itu juga saya tuh tidak mendengarkan Cicak Kuswoyo dan Adi Bing Slamet. Iya. Jadi saya lebih dengerin kayak Genesis dan sebagainya. Iya. Jadi kalau dasar rock memang saya suka menyenangi rock dari kecil. Iya. Cuman ya memang pada saat perjalanannya kan memang perjalanannya kayak Libes gitu kan, bukan rock. Ketemu dengan next band, terus ketemu dengan Gigi, barulah di situ keluar nafas rock saya di situ. Gitu. Dan itu jadi suatu figur warna tersendiri itu loh. Amin, mudah-mudahan. Yang kalau menurut gue tuh itu mulai zamannya grunge ya. Ya, 90. Cara tekniknya gitu. Yap, ini kalau menurut gue aja nih. Tapi lu ngerasain seperti itu ya? Ya. Tapi kan sejauh mana gue ngelihat lu katanya lu sama sekali nggak belajar teknik vokal apa nih? Enggak. Tapi bener-bener lu punya atau didak aja. Luar biasa. Tapi apa yang lu lakukan itu tekniknya itu ada teknik tersendiri gitu loh ya. Ya, mendapatkannya teknik tersendiri ya. Ya dalam perjalanan. Jadi color yang lu punya gitu loh. Iya. Pada saat lu konon katanya. Bener. Sampai sekarang gitu loh. Nah, sampai di situ, Bro. Ya. Gigi itu gimana masuknya dalam juga kehidupan lucu. lo kan? Itu juga lucu. Karena kan kehidupan lo banyak pilihan begitu kan. Gue kan begini lah. Tadinya gue lihat ini seorang Arman nih punya talented begini, anak remaja begini, pokoknya dia gaul begini, oke begini. Tapi begitu dia punya band, nah itu kan gue sebagai pengamat ya pada saat itu gue lihat ini beda lagi nih. Pasti pola pikir dia, visinya beda lagi karena beda loh. Padahal lo sebagai seorang solois dengan punya band. Ya. Nah, ini begitu lo punya band tuh apa yang ada di benak lo gitu loh? Jadi emang lo rencanakan? Ya. Atau masih seperti dulu, flu aja gitu loh. Jadi gini, pada dasarnya saya lebih seneng bermain dengan band. Oh iya. Jadi waktu ama Mas Reddy dibikinin solo album, pas manggung-manggung kan kebanyakan pakai Manaswan atau diiringi sama band yang sudah ada di situ, home band. Bener. Nah, saya punya band Next Band. Nah ya, itu dulu waktu SMA 5. Papi Reddy ya. Dulu waktu SMA 5 band. Itu kan band juga, band berbarengan. Jadi latihan bareng, menciptakan lagu bareng. Sama dengan Next Band dengan Papi, walaupun cover band, tapi kan latihannya secara band, Next Band. Gitu. Nah, waktu perbedaan pas saya punya album solo sama Papi Reddy dikasih solo, terus kayak promo, ada main. Kan kadang-kadang pakai Manaswan doang atau kalau enggak diiringi sama home band. Itu apa ya, jiwa saya berontak Mas. Kok nggak enak ya? Enggak, gue nggak bisa main band dengan orang bandnya itu masih asing sama gue nggak kenal. Walaupun mereka jago-jago home bandnya, tapi gue kok nggak gini. Jadi di situ saya sadar gue tuh harus ngeband, harus punya band. Nah, waktu dikontrak sama Ko Akiat sebagai solo albumnya Akiat yang pertama kali ya. Itu nyentrik tuh orangnya. Iya. Saat itu kan artisnya saya, Indra Lesmana, Gilang, Sofia Lacuba, Jeffrey Waruntu, Ismi Aziz. Bener. Itu kan. Itu dia out of the box. Out of the box dan banget. Dia tuh pengusaha roti kalau nggak salah. Asli. Pokoknya dia out of the box banget. Nah, di situ pas saya promo, manggung kok saya nggak dapat Mas, nggak dapat. Gue bilang nggak bisa, gue tuh harus sama teman-teman band yang seperjuangan bareng dari awal gitu. Nah, saya ngomong sama Ko Akiat. Ko Akiat saya bilang tuh, gue tuh senangnya ngeband sama kayak Next Band gitu. Gimana ya? Ya udah lu bikin band lah. Ya kan nggak gampang gitu Ko Akiat, gue bilang gitu kan. Ini aku juga punya Next Band. Ya udah deh kalau gitu Next Band deh saya push untuk bikin album. Ya udah lu push aja. Ko Akiat sempet nawarin saya jadi vokalisnya Adegan sebelum Hari Mukti masuk. Iya. Karena kan Indra sama Gilang kan di situ kan. Ya udah kata ke Gilang, ke Indra, udah si Arman aja. Tapi denger tuh. Tapi nggak jodoh lah. Pokoknya jodohnya ke Hari Mukti. Nah, akhirnya saya nge-push ke Next Band. Saya ngomong ke Papi, saya nggak mau kalau bukannya main di kafe atau di kafe itu atau di sebuah klub musik itu jelek, bukan. Tapi saya pengen punya karya, saya bilang gitu. Selain solo album itu. Ayo dong Next Band bikin yuk album. Ya udah ayo. Nah, udah 3 tahun setengah tuh saya di Next Band. Belum bikin album, makanya saya rada kesel. Keselnya tuh langsung, ayo dong bikin karya dong. Gitu. Jangan cover Next Band kan selama ini cover lagu-lagu orang aja kan? Iya. Bawain lagu Phil Collins. Pertama kali saya sepanggung sama Mas Ikang, inget nggak Lebak Bulus? Saya udah jadi vokalis Next Band. Tapi Next Bandnya masih
almarhum Bang Oding, pemain gitarnya, sama drumnya Baginang, Mas Kinan Nasution. Itu sama Mas Ikang, sama Ita Purnamasari, ada Niki Astria juga di Lebak Bulus. Iya benar. Nah itu saya nge-push si Papi rapat. Nah ini lucu nanya. Meeting lah di Asistem Andi Ayunir. Iya tahu. Ini. Karena kan Andi kan main keyboard ya kan. Nah, meeting di situ. Ayo gimana? Mau bikin lagunya gimana? Ciptaan siapa dibawain atau kita jam session bikin lagu. Lagi ngomong-ngomong gitu. Next band saat itu ditinggalin pemain gitarnya Dongki keluar. Iya. Nggak ada pemain gitar. Papi ngomong ke saya, Man, ada kenalan nggak pemain gitar siapa? Terserah lah dia mau jadi session player atau jadi masuk ke next band. Ada Baron, saya bilang. Oh, almarhum Baron, kan teman saya di Bandung kan? Iya. Ada Baron. Oh iya, Baron udah keren. Suka tuh kamu telepon. Saya telepon lah Baron di pager juga. Betul. Saya telepon lah Baron. Ron, weh, mana lu? Ini gue lagi di Asistem. Lu kan tahu kan band gue next band? Iya next band. Gimana next band? Ya itu justru itu. Ini next band mau rekaman. Saya bilang gitu kan Mas. Butuh pemain gitar. Lu mau nggak ngisi? Terserah lu. Lu mau masuk next band atau jadi session player? Wah session aja deh. Dia bilang gitu ya. Baron ngomong gitu. Oke. Tiba-tiba Baron ngomong gini Mas. Kapan mau rekamannya? Ya secepatnya lah. Kalau ada lagu langsung aja. Oke. Man, kata Baron. Lu mau nggak main sekarang kesini? Lu mana nih? Di Triple M. Oh iya, enggak, di Triple M, di studio, di Pecadongan. Iya benar. Nggak lah ngapain lu? Ini gue lagi ngumpul nih. Sama siapa? Sama Bu Jana, Thomas, Ronald. Mau bikin band, belum ada vokalis. Gue langsung diem kan. Bentar. Kayaknya ini semangatnya udah langsung di studio rekaman. Ini masih meeting gitu kan. Iya benar. Lu di situ sampai jam berapa? Sampai malam nungguin lu, kata Baron. Oh gitu. Jadi belum nggak direncanain sama sekali. Ya udah deh, gue tunggu. Lagu udah ada nih semuanya. Belum. Oh belum. Ini kan lagi rapat sama next band ya. Tungguin di Triple M. Gue sekarang minta waktu sekitar setengah jam gue nyampe di sana. Oke. Udah, tutup telepon. Saya ngomong ke anak next band kan, ke Papi, ke Mami Rani, ke gue bilang, udah nih rapat. Ya udah, kapan kalau mau latihan bikin lagu? Ya udah kita tinggal pager-pageran. Siap. Mau kemana man? Kata Andi. Dia bilang, gue udah ada janji lain. Padahal baru telepon sabut pakai taksi bang ke Pecenongan tuh mas, Triple M. Pas saya datang ke situ, ternyata di situ lagi rekaman Pai, lagi nggarap almarhum Andi Liani. Yang main bassnya kan pasti selalu Thomas sama Ronald kan. Betul. Pas saya datang ke atas gitu, pas ke atas gitu, Pai lihat, ini nih udah vokalisnya itu si Arman aja. Terus Andi Liani juga, ini bener udah si Arman aja. Tak dulu gue bilang apa nih gue bilang, gini dong. Weh. Ya, saya kan udah kenal semua kan, Bu Jana, Thomas, Ronald, gitu. Udah, kata si Baron, tuh kan, gue bilang juga apa, Man, anak setuju, udah lu, apaan nih, emang lu mau ngapain, gue bilang, mau bikin band, langsung rekaman, semangat saya tumbuh, langsung semangat kan, bener gue bilang langsung rekaman, tapi kalau gue mau ngeband main dulu di pensi, males gue bilang, gue pengen udah lewat nih, udah kebanyakan. Iya bikin karya, mau meledak mau enggak, mau terpuruk mau enggak, pokoknya bikin karya, gue bilang, ayo. Nah lucunya, berapa hari dari itu, di mana latihannya? Jakarta Selatan yang paling keren kan Asistem kan? Iya. Asistem lah yang paling keren kan. Andi Ayunir kan. Latihan di situ. Ada orang kaya dia. Latihan di situ siang-siang. Tiba-tiba Andi keluar dari kamar. Kan Andi rumahnya di situ juga kan? Di studio itu. Studionya lengkap. Andi keluar, lihat saya latihan sama Bu Jana, Baron, Ronald, Thomas. Nah, Andi gini kan, liatin gini. Terus pas kita makan siang, keluar, Andi nanya, Man, apaan? Ya ini latihan. Latihan mana? Band apa? Nggak tahu, belum ada namanya. Mau latihan apa? Ya konon katanya rekaman. Lah ini lu sama next band gimana? Ya ayo aja, rekaman aja, gue bilang gitu kan. Gitu. Lu nggak ada kontrak gitu kalau seandainya ini boleh kemana aja gitu? Orang kan baru ngomong mas. Itu kan gara-gara saya. Next bandnya gimana kalau seandainya? Nggak ada kontrak. Kan gitu. itu mah band di kafe kan. Dan saya juga nggak dikontrak juga. Karena dulu menunggu saya album solonya jadi sama si Papi. Nah, sambil main sama next band. Jadi emang kondisinya lu... Ya kondisinya pokoknya saya vokalis next band, tapi ya memang di kafe doang gitu. Nah, jadi memang nggak ada kontrak sama sekali. Bener. Nah, ya kebetulan aja ternyata pas 5 orang itu kumpul di Asistem, langsung jadi 3 lagu mas Gigi tuh. Langsung jadi, belum ada nama Gigi. Langsung jadi 3 lagu. Kok langsung jadi? Ya udahlah kalau gitu serius rekaman di Gins. Baron tuh ya. Rekaman di Gins. Jadi Baron yang ngajak saya rekaman di Gins.
langsung ditawarin ke Kokiat. Nah. Karena kan Kokiat kan saya udah ngomong, Kokiat gue mau pengen band. Kokiat, nih gue punya band. Apa namanya? Gigi. Wih, unik juga. Dia mah senang yang unik, Pan. Bener. Kenapa namanya Gigi? Kenapa namanya Gigi? Pengen nama yang simple dan Indonesia. Wih, keren juga, lucu. Banyak macam-macam sih dulu. Mau ada ini, akhirnya jatuhnya ke Gigi. Gigi itu kan? Nggak tahu, pokoknya jatuhnya ke Gigi aja gitu. Nah udah. Maksudnya Gigi ini? Gigi, bener-bener Gigi. Iya. Ya udah, pas dikasihin Kokiat, nih Kokiat udah ada 3 lagu. Pas didengerin sama Kokiat, wah ini mah bagus. Udah gue kontrak. Dikontrak, jadi Gigi. Iya. Saat itu juga, ya next band, aduh maaf banget ya. Habis memang rekaman-rekaman juga, ini lebih cepat ya. Ya ternyata Giginya Gigi ya. Ternyata album pertama diterima di musik Indonesia sama musik Indonesia. Album kudonya meledak banget, yang Janji itu, yang ada lagu Janji, yang Nirwana. Ya udah, setelah itu ya akhirnya next band ya saya tinggalkan gitu, karena memang saat itu next band juga sampai saya keluar juga saya nggak, yang saya tahu sih langsung hiatus ya, nggak juga diterusin gitu, dan akhirnya memang next band tidak ada album kan akhirnya gitu kan. Ya akhirnya saya jodohnya dengan Gigi. Iya. Tahun 93 pembikinannya album, tapi keluarnya 22 Maret 94. Jadi disitulah Gigi lahir. Iya. 94. Itu perpaduannya keren banget ya, maksudnya. Ya ajaib lah, lumayan ajaib. Freestyle gitu, maksudnya rock alternatif oke. Ada grunge juga, itu kan zaman-zaman 90-an ke atas gitu kan ya. Itu karakternya jadi kuat di situ, jadi pokoknya jadi hal yang sangat amat berbeda gitu Gigi begitu keluar situ. 2 gitar, Bujana yang jazz, Baron yang rock disatuin jadi satu warna yang beda. Gitu. Terus Ronald Thomas yang emang rhythm section paling laku saat itu kan. Ada yang paling ngelit nggak dia Gigi itu? Nggak ada. Gigi itu dari awal selalu berlima. Ketika Gigi udah berempat sekarang sama Hendy, itu selalu berempat. Jadi maksudnya tuh suaranya tuh kalau yang sekarang berempat ya, suaranya tuh kalau saham tuh ya 25% gitu. Nggak ada yang 30%, nggak ada. Oh, nggak ada. Dari dulu. Lo sebagai performer, ya udah vokalis, saya sama. Tapi juga ketika bikin lagu bareng-bareng ya bikin lagu. Persentase yang lagu itu ciptaan berempat ya 25. Ketika ada lagu yang ciptaan misalnya 11 Januari, melodinya Bujana, liriknya saya, ya udah 50-50 gitu, kayak gitu. Jadi tapi aransemen jadinya lagu 11 Januari seperti sekarang itu hasil karya aransemen berempat dengan Hendy dan Thomas. Jadi lagunya mah dulu aslinya nggak gitu Mas 11 Januari. Aslinya tuh ya ala Bujana yang gitaran doang. Tapi jadinya sekarang kalau orang mendengar lagu 11 Januari ya itu hasil karya berempat. Itu yang attach, ada Armannya di situ, yang Bujananya di situ, Ronaldnya di situ, Hendy-nya di situ, Thomasnya di situ. Jadi lo pure berempat tuh bener-bener equal gitu ya. Equal. Nggak ada yang dia yang jago ngarrangemen, dia nggak ada. Makanya mungkin yang tadi Mas Ikang bilang bahwa agak unik Gigi. Ya karena memang ketika misalnya saya seneng YouTube, Thomas seneng YouTube, terus yang leadnya saya sama Thomas di Gigi itu mungkin lagu saya kayak YouTube, Gigi. Nah tapi kan karena ini tuh empat-empatnya tuh beda-beda. Influence saya apa, Bujana apa, Thomas apa, Hendy apa, disatuin jadi satu warna, warna Gigi gitu. Bener-bener. Gitu. Dan yang lebih ke ada world musicnya ya Bujana juga itu ya, jadi ya Bujana kan lebih jazz dan gitu world gitu kan. Hendy kan kalau yang sama Ligro kan progresif jazz banget kan, beda banget sama yang Gigi, yang sama Agam sama Adi, tahu nggak? Hendy kan punya Ligro tuh, grup band progresif jazz rock. Itu kan beda banget, sangat beda. Thomas kalau secara sendiri dia kan lebih ke club, lebih ke elektronik. Iya benar. Jadi emang cross banget gitu semuanya. Mungkin di situ ya, jadi perpaduan itu yang jadi unik. Betul. Dan itu bener yang Mas Ikang bilang, nggak ada yang ngelit. Misalnya mungkin kalau yang ngelitnya Bujana mungkin bisa ada jadi jazz gitu atau world music mungkin ya. Tapi karena memang tidak ada yang ngelit, semuanya lead, jadinya jadi berkolaborasi gitu satu sama lain. Tapi gimana bisa akur ya bro ya? Gue tuh kalau ribut mah ada Mas. Cuma setahun gitu, wah ribut mulu, beda banget. Sama Papi Ready tuh gua. Tapi kita staff cocok itu main, cuman ya masing-masing mau Liga Gola lo kenal kali ya. Ya semuanya nggak ada. Iya. Gitu. Tapi staff adalah salah satu kaset yang saya beli sampai ngegeol berapa kali, saya beli lagi. Bener serius saya Mas. Bener Mas.
Itu ngefans yang banget gue sama banggain staff. pertama kali tuh kayak begitu. Maksudnya punya idealisme lah kita. Ya, lihat covernya kan yang baris itu kan, yang foto. Saya langsung mikir, wah ini band banyak banget anggotanya. Pasti kalau manggung bayarnya sedikit. Gue kan soalnya dibagi banyak. Iya benar. Tapi itu salah satu kaset yang saya setel terus sampai ngegeol, sampai hancur, beli lagi yang kedua. Maksudnya tetap album itu ya. Tetap album itu sampai geol lagi. Asli bener, itu staff tuh salah satu. Itu ya makanya kalau gue jujur ya emangnya saat itu pure kita melakukan itu demi musik. Udah gitu ya, aja. Itu mungkin nggak kepikiran apa gimana demi musik aja. Gigi gitu. juga sama, nggak mikir udah bikin aja sih. Ketemu produser yang ngerti gitu. Kalau nggak ya selesai kita gitu. Tapi ya begitu kita udah punya program, udah bagus gitu, ya ini pengen ke situ lah, pengen inilah, ada yang pengen kerja lah. Nah itu gimana Gigi ngalamin gitu? Ngalamin Mas, kan Gigi itu kan formasi pertama kan saya, Ronald, Thomas, Baron, Bujana. Terus tiba-tiba Baron harus dari keluarga Baron itu Baron harus kuliah ke Amerika. Nah itu kan waktu Baron keluar. Thomas Ronald tuh merasa kecewa lah gitu. Maksudnya kecewa tuh, Ron, lu kan kita tuh udah bikin gitu grup band. Tapi ya udah, ya gimana ini kan keluarga. Kalau keluarga kan nggak mungkin lah ya, nggak mungkin ditinggalkan. Nah, akhirnya berempat, jalan berempat. Gitu emang menentukan semuanya. Nah kan? Tapi di pas berempat itu kebetulan kan Thomas sama Ronald juga saat itu tuh kayak nggak nyaman, nggak betah. Akhirnya kan yang kedua keluar tuh Thomas. Diganti dulu pakai additional opet masuk, terus gak lama dari situ Ronald keluar, digantilah sama Budi Haryono. Nah setelah itu kan masuk formasi yang saya Bujana, Budi Haryono opet, yang lagu yang 2x2 itu mereka masih additional, tapi kalau udah jadi masuk giginya itu yang album Kelas Balik yang ada terbang, yang zaman kerusuhan 98. Nah terus setelah itu opet yang kayak tiba-tiba dia menyatakan aku kayaknya harus mundur deh gitu karena alasannya dia kayak apa ya, kayak nggak bisa mengeluarkan semua ide dia karena mungkin dia tuh kayak ini ya, kayak kan perbedaan angkatannya jauh kan, opet ke saya, ke Bujana, ke Budi itu gitu. Nah keluar Thomas balik lagi, jadilah formasi Bujana, saya, Thomas, yang originalnya Gigi, sama Budi Haryono. Nah nggak jauh dari situ, Budi yang selesai, masuklah Hendy. Tapi kalau secara formasi, Gigi yang paling terlama adalah udah formasi Hendy. Karena formasi Hendy itu udah 20 sekian tahun lebih. Jadi kalau yang mereka itu tuh ada yang cuma 2 tahun, ada yang 1 tahun, 3 tahun kayak gitu. Kenal semua itu. Jadi kalau yang namanya ribut sih kan ada. di Kalimantan dia tuh. Ya, Banjar. Kenal bapaknya surat kabar dari SD dia udah main drum dia. Bener. Jadi kalau masalah ribut ada. Tapi band kayak Gigi itu gue rasa tuh lu punya manajer yang kuat ya. Ya dulu salah satu manajer kita Dani Pete, salah satu yang memang lumayan manajer yang kuat, manajer yang membuat sebuah dia band, yang nentuin arah, dia ngatur band itu menjadi brand. Gitu. Jadi salah satu dia yang membuat band itu menjadi sebuah brand. Terus setelah itu Dani keluar diganti sama almarhum Baron dulu, almarhum Baron. Tapi almarhum Baron tuh selalu ngomong kalau misalnya saya ketemu Mas Ikang mau ngasih job ke Gigi gitu ya. Terus saya ngomong misalnya gini, Mas ya udah aja ke Baron aja Mas, ini manajernya. Pasti Baron ngomong gue bukan manajer. Iya, dia pemain juga. Gue cuman megang lu aja sebagai teman. Dia selalu ngomong dia bukan manajer, selalu ngomong gitu. Nah Baron meninggal, sekarang jatuhnya ke Hendy. Hendy yang jadi manajer sekarang. Oh gitu? Dani Pete udah nggak lagi? Udah nggak, udah lama. Udah lama enggak ya? Iya udah lama. Baron aja kan lumayan ya, udah megang sekitar. Dan kepegang gitu kalau pemain megang manajemen. Alhamdulillah sih Mas, sekarang kan ada ngerekrut anak-anak muda juga kan, tim. Jadi Hendy tuh kayak kepalanya aja CEO-nya lah dia. CEO-nya gitu. Jadi dia yang ini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih kepegang sih. Iya. Maksudnya gue ngelihat Gigi ini pertama kali ya zamannya band yang di-manage dengan baik. Ya semua orang ngomong gitu sih. Iya. Iya, berarti bener ya. Dari situ makanya lu lebih kekal, arahnya jelas gitu, dan juga saatnya ada perubahan begini ini benar-benar didesain. Ya.
gitu ya, bukan. Karena kalau secara ini ya Mas ya, kan dulu tuh kan ya anggaplah tiga band yang selalu tur bareng. Orang katanya band ini lumayan band yang gede gitu ya. Itu kan selalu slang Dewa Gigi gitu ya. Bener. Nah kalau dilihat dari dua grup slang Dewa, Gigi itu kalau menurut saya secara karya tidak se-mass produk slang dan Dewa, tapi bisa bertahan karena ya itu yang tadi Mas bilang di-manage dengan manajemen yang lumayan cukup rapi yang akhirnya juga kan. Oh ya tapi kalau dibanding mereka gitu secara produk, secara kuantitas lakunya atau fans klubnya itu jauh sebetulnya Gigi gitu. Nah, cuman karena mempunyai sebuah manajemen yang kuat dan sadar bahwa band itu harus menjadi sebuah brand, akhirnya makanya bisa bertahan. Iya. Dan untungnya ketika Dhani selesai diganti sama Baron, yang menggantikannya juga aware akan itu. Ketika Baron meninggal diganti sama Hendy, ya apalagi sekarang sama Hendy itu udah berempat sama kita gitu, bertiga ya berempat, saya, Bujana, Thomas itu bareng-bareng sebetulnya untuk itu ya kita aware lah terhadap band kita yang udah sekian puluh tahun bahwa band itu bukan hanya sebuah band, harus menjadi sebuah brand gitu. Iya, gitu. Nah, begitu sampai di situ lu ngelihat ada opportunity lagu apa tuh namanya ke-Islaman itu. Oh, religi. Jadi itu juga itu lu ngelihat itu bagian daripada opportunity lo untuk bisa memperluas atau hanya keinginan lu aja gitu. Sebetulnya tuh larinya gitu. gini Mas. Sebetulnya larinya di Gigi kan 4 orang itu kan kebetulan 3 Muslim. Satu Bujana Hindu. Nah, yang 3 Muslim ini selalu setiap masuk bulan puasa semua udah tahu lah, band itu ketika masuk bulan puasa pasti ada banyak istirahat, iya kan? Iya benar. Karena tidak boleh dulu kan? Iya. Di dulu itu tidak boleh. Nah, ketika itu kita bertiga yang Muslim di Gigi melihat bahwa ini dulu zaman gue remaja, gue tuh ngelihat Bimbo ketika masuk bulan puasa, pasti kalau nggak denger Bimbo kayak nggak puasa. Betul, dia kayak nggak Ramadanan. Benar. Gitu. Sampai seperti itu. Benar. Kekuatan Bimbo di religi, dia membuat sebuah album religi tapi bernafaskan pop. Betul. Jadi orang bisa menerima semuanya sampai dulu kan bukan mall, namanya shopping center kan dulu kan. Sampai semua shopping center tuh nyetel lagu Bimbo. Betul. Sampai sampai kita terbrainwash kalau di bulan Ramadan nggak denger lagu Bimbo kayak nggak Ramadan gitu kan, sampai kayak gitu kan. Nah kita yang Muslim bertiga ini kok udah hilang ya. Gimana kalau kita awal pertama kita nge-remake lagi lagu-lagu legend religi ala kita. Hayo, kebetulan Dhani Pete lagi deket dengan rokok. Si Coklat juga punya ide gimana ya caranya pengen gue punya sebuah IP, kok jadi PA? IP di bulan puasa keliling yang tadinya tidak boleh, kan nggak boleh kan, nggak dapat izin. Tapi memang harus relate dengan Ramadan itu. Betul. Nah, Gayung bersambut Mas, Gayung bersambut. Kita ada ide membuat lagu religi di remake. Itu si Jarcok punya sebuah ide. Nah, untuk punya sebuah IP lah gitu. Nah, kita akhirnya rembuk sama Pete. Saya sama Thomas orang Bandung. Dulu di Bandung gue bilang ada satu show legend. Setiap waktu gue kecil sama Thomas di Bandung setiap bulan puasa ada musik ngabuburit di Gelora Saparua. Iya. Itu tuh cuma 1 hari dan cuma diizinin 1 hari itu aja di Gelora Saparua. Sebutnya musik ngabuburit karena memang mainnya sore-sore ngabuburit menghabiskan waktu ke maghrib. Kalau mau tagline kita ngabuburit. Gigi ngabuburit gue bilang itu. Itu ide lo berarti? Ya, dia Gigi. Keren banget itu. Ngomong dengan Coklat tuh kan rokok Jawa Barat. Betul. Jadi pas. Wah, Jarul langsung ayo banget, ini keren. Tapi tidak hanya lagu religi, kita harus gabungin dengan tausiah. Iya, betul. Nah, karena konsepnya terlalu kuat, sangat kuat. Jadi lagunya religi, bukan lagu pop, bukan lagu yang ngerok atau lagu pop yang diada-ada gitu, enggak. Nyanyi di bulan puasa enggak. Emang lagunya religi, emang lagunya memang untuk di bulan Ramadan cocok. Plus tausiah. Jadi diseling-seling tuh Mas. Gigi dulu 3 lagu, tausiah, 2 lagu, tausiah, penutup Gigi.
2 lagu lagi atau 3 lagu lagi. Larinya, cocoknya siapa lagi kalau bukan almarhum Kang Gito? Iya. Rolis. Iya. Karena Kang Gito di saat itu kan udah menjadi seorang bertransformasi menjadi seorang ustadz. Ikut dia, berarti sama Gigi. The first time. Jadi itu tuh jadi udah jadi satu kesatuan. Sampai akhirnya tuh udah nggak bisa lagi nolak karena ini terlalu kuat konsepnya. Bener. Lagunya Gigi religi, ngeluarin lagu ada tausiahnya Kang Gito, terakhirnya ditutup kolaborasi nyanyi saya sama Kang Gito berdua. Apalagi kekuatan apalagi gitu yang tepat. Udah jebret lah bikin tuh Mas. Tahun pertama, wah itu. Wah, itu bener-bener ngebuka orang semua. Iya. Apa nih ngabuburit sampai kata. Berapa tahun tuh bertahan? 16 Mas. Gila, keren banget. Sampai kata ngabuburit. Ngabuburit itu kan bahasa Sunda kan, menghabiskan waktu sampai maghrib lah gitu ya. Sampai kata ngabuburit itu menjadi nasional kan. Bener. Sekarang mau di Kalimantan, mau di Sumatera, puasa nih Ramadan. Ngabuburit itu kesana udah biasa mau ngabuburit. Itu dari situ sejarahnya. Gue aja kalau waktu itu kalau dapet job gitu, bawain lagu itu perdamaian. Itulah baru muncullah ide-ide saya sama Thomas di Jawa Barat lagu perdamaian tuh kayaknya dulu buat saya sama Thomas waktu kecil tuh selain Bimbo ada lagu perdamaian gitu kayaknya beda ini gen begitu masuk ke situ. Tapi kan stamina gimana bro? Kalau nggak tahu 7 lagu gitu kan? Nggak. Aku suka berpikir gimana ya? Nggak kerasa sih. Aman aja Mas. Aman aja. Yang menarik ya di situ yang ada sebuah cerita religi lah ya, religi. Itu deket-deket buka loh itu. Iya. Sisa tenaga loh. Bener kan? Aku kan harus iya. power kan? Iya. Tapi nggak tahu sih ya wamalan biniat. Iya. Ya ada satu cerita ya, dan ini saya harus kemukakan karena ini adalah kebaikan. Mungkin kelihatannya kayak gimana, tapi ini satu kebaikan gitu. Jadi Thomas itu dia itu kalau bulan Ramadan puasanya tuh belang betong kalau kata orang Sunda mah. Kadang puasa kadang enggak gitu. Tapi ketika ngabuburit ada, kan justru tadi yang Mas Ikang bilang, lu gimana lu? Justru kan di situ harus sore-sore udah mau menjelang ini malah lu main kerja panas, stamina-nya gimana? Pas masuk ada program ngabuburit dan kita ngeluarin religi, alhamdulillah Mas, sampai detik ini justru Thomas puasanya selalu lulus. Itu bener-bener kalau menurut saya ya hidayah yang sebuah kejadian yang nggak terlihat sama orang, tapi justru jadi malah Thomas tuh kayak semangat gitu. Kenapa ya? Malah Thomas yang ngomong, ngapain ya gue dulu ya nggak pernah. Ya maksudnya Pak puasanya kadang-kadang ya kok sekarang malah gue lagi capek, kadang-kadang terik matahari dan sebagainya, malah lebih punya semangat untuk beribadah gitu. IP lu di situ saya nggak ada lawan bro. Wah terkuat sih Kak. Saya bilang itu salah satu terkuat. Buat coklat juga salah satu IP yang paling besar. Terus kenapa nggak? Ya mungkin kan lama-lama kan ada kejenuhan juga sih ya. Tapi kan akhirnya coklat bertransformasi dari si ngabuburit itu sekarang dia ada apa-apa segala ada juga ya. Dari cikal bakalnya dari ngabuburit itu. Gitu. Aku pikir sih masih sangat oke banget ya, masih itu belum ada gantinya tuh untuk yang acara yang kayaknya sih belum ada gantinya. Tapi kalau saya boleh akui ya, yang paling tepat formasi, resep dan vibe-nya emang harus sama Kang Gito. Iya. Itu paling kalau saya merasakan dari 16 tahun ngabuburit. Yang pas sama Kang Gito adalah yang paling tepat. Itu paling pure gitu. Jadi kualitinya lah. Betul, Kang Gito tausiahnya bagus. Tapi pas nyanyi berdua sama saya, dia kan memang penyanyi legendaris gitu. Jadi ya udah nyambung aja udah nyambung. Ngomongnya enak, pas tausiahnya, ngobrol interaksi dengan Gigi enak, pas nyanyi juga enak. Jadi nggak ada kelemahan kalau saya bilang. Itu paling benar-benar lo melakukan itu sampai detik-detik terakhir dia ya berarti ya? Betul. Sampai dia sakit itu. Sampai dia sakit. Bahkan waktu rekaman terakhir kan ada tuh cinta yang tulus di dalam. Itu lagu itu kan dijadiin religi karena di refnya diganti jadi kepada Tuhan. Betul. Gitu. Itu tuh almarhum Kang Gito rekamannya di studio Gigi. Udah pakai kursi roda Mas. Kita sampai analogi sampai pas lihat Kang Gito pakai kursi roda, ini bisa nyanyi nggak ya? Iya, kasihan kan kita ya, ini maksa nggak nih? Ternyata pas suruh nyanyi mic ini powernya keluar luar biasa ya. Wah kaget lah kita keluar single itu, single Cinta yang Tulus. Benar. Dia rumahnya di sini Rempuan nih. Iya.
Wah itu kalau saya bilang sih konsep yang sama Kang Gito adalah konsep yang paling tersempurna untuk ngabuburit sih saya bilang. Terus ke depannya Gigi ini apalagi cita-citanya yo pengen lu baru kemarin keluar album baru dari Gigi, rekaman di New York. Jadi kan kita kan New York. Ya, jadi kita kan udah lama nggak ngeluarin album. Album ini terakhir. Lu, sampai di situ gue pengen tahu, lu pakai label apa sendiri nih? Yang kali ini sendiri. Yang waktu itu juga label bareng sama Dani. Yang jadi gini, 10 tahun yang lalu itu. Lu sempat di Trinity, sempat di mana-mana. Trinity yang project solo. Iya. Yang project solo. Kalau Gigi mah cuman Union Artist, Koakiat. Dari Union Artist masuk dulu Cipi, Tanto Yahya sama Aji, Utama. Cuman saya album 2x2, album 4. Nah setelah itu Sony Music. Sony Music cuman sampai Peace, Love and Respect yang ada 11 Januari. Yang ada single itu selesai di situ. Nah dari situ sendiri itu. Nah jadi waktu 10 tahun yang lalu kita bikin album. Itu di Abbey Road, di studio Abbey Road. Di London. Karena ya legend lah ya, di situ Beatles rekaman, Mick Jagger rekaman di situ. Kita rekaman di situ, keluarlah lagu Abbey Road. Nah setelah Abbey Road, 10 tahun tuh bukan hiatus, ada di situ Gigi bikin karya, tapi single. Udah lama banget nggak bikin album lagi. Nah 10 tahun kemudian, tahun 2025 ini, 2024 dikerjainnya, keluarnya 2025 ini, itu kita mikir kalau kita mau ngerjain album, kita cari lagi studio yang legend. Di mana? Kemarin kan Inggris udah, sekarang Amerika salah satunya apa? Power Station. Ya udah kita rekaman di Power Station New York. Akhirnya kemarin kita rekaman di Power Station New York, 9 lagu udah keluar, judulnya Forever in the Air. Album itu. Udah lagi belum promo. Belum dipublish. Udah keluar albumnya secara album udah keluar gitu. Ya, menurut lu keputusan untuk ikut label atau bikin label sendiri tuh apa gitu loh? Sebetulnya sih fine aja. Nih. Ya fine aja. Orang mau masuk label silakan. Orang mau tidak masuk label masing-masing punya kekuatan masing-masing. Ya, gitu ya. Tapi sebetulnya untuk era sekarang beda dengan era kita Mas tahun 80-an saya 90-an. Label itu memang memegang link, memegang networking, memegang TV, memegang radio dan sebagainya, pers dan sebagainya. Tapi untuk kali ini medsos kayak begini. Ya, sekarang itu semua sudah bisa membuat label sendiri, sudah bisa membuat publishing sendiri, sudah bisa memproduksi sendiri. Jadi, tapi balik lagi kepada orangnya. Silakan kalau memang kalian mau masuk sebuah label besar, mangga, silakan. Tapi kalau mau jalan sendiri, ya silakan aja. Karena sekarang sudah sangat memungkinkan, gitu. Ya. Nah, sampai di sini, Man. Dan kemarin kita bareng-bareng tuh ngikutin soal royalti. Gue pengen, kan kita sama-sama ya, mungkin kita ini sama lah pemikirannya. Menurut lu gimana nih masa royalti? Mungkin simplikasinya aja lah. Kalau emang kelihatannya kalau mau dibikin rumit, tapi prinsipnya kan kalau menurut gue ini proses. Betul. Ya proses untuk benar-benar royalti bisa dijalanin dengan baik. Ini harus melalui seperti ini. Makanya ancur-ancuran kita seperti ini. Nah, kalau menurut lo gimana? Simpel sih sebenarnya Mas, maksudnya tuh gini kan, tata kelola industri musik Indonesia kan memang, apalagi zaman Mas Ikang, apalagi mundur lagi sebelum Mas Ikang, kayak misalnya zamannya God Bless, zamannya Oma Irama pertama kali, itu kan zamannya Bimbo, itu kan bener-bener, wah itu bener-bener, jangankan masalah fee, udah flat, udah gitu kadang-kadang masternya dimiliki oleh si label, padahal kan nggak, maksudnya tuh gini, kalau secara master bisa, tapi kadang-kadang dulu tuh lagunya aja dimiliki, iya kan? Bener. Lagu ciptaan Ikang Fauzi bisa dimiliki sama Koakiat gitu. Bener. Itu kan kalau masternya boleh-boleh aja, monggo silakan. Lu yang ngeluarin duit kok, gitu kan. Tapi kalau lagu Ikang Fauzi sampai Mas Ikang dipanggil sama Maha Kuasa pun saya dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan tetap yang Mas Ikang turun ke keluarganya gitu kan. Nah dulu kan udah, ya hak cipta. Udah hancur lah. Kalau dulu kan mana? Tata kelola musik Indonesia itu kan memang selalu tidak mau dibenerin, gitu kan. Nah 2014 keluarlah undang-undang hak cipta yang tadinya sama sekali tidak dilihat. Akhirnya ada undang-undang hak cipta. Tapi ternyata setelah ada undang-undang hak cipta pun, lembaga-lembaga yang harusnya mengkolek atau mengolah royalti, mengelola royalti, LMK, lembaga manajemen kolektif LMK, itu ternyata
kerjanya juga tidak sempurna. Betul. Sampai padahal udah dikasih waktu lah istilahnya. Setuju. Sekian 11 tahun. Betul. Di tengah-tengah itu ketika LMK itu banyak double tagihan ke Horeca, hotel, restoran, dan kafe, akhirnya mereka pengusaha Horeca teriak, akhirnya pemerintah membuatlah LMKN. Betul. LMKN untuk mengkoordinasi ini. Ternyata nih. Ya, ceritanya kan gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah ada LMKN, LMK ini banyak, tetap aja tata kelolanya tuh nggak bagus. Iya. Kalau boleh saya ngomong, jelek banget. Iya. Gitu kan. Yang dirugikan adalah kita, orang-orang seluruh stakeholder di musik. Iya. Ya pencipta, ya hak terkait penyanyi, pemain musik dan sebagainya, pemilik master dan sebagainya. Nah, akhirnya kan meledak gitu. Nah, lucunya sebetulnya dari tahun 2014 tuh udah diatur. Kayak Horeca, hotel, kafe dan restoran, karaoke, TV, radio, itu kan sebenarnya harusnya bayar royalti, Mas. Benar. Kan royalti itu kan gampang. Sebetulnya kan arti royalti itu apa sih royalti itu? Royalti itu kalau sesuatu punya orang, terus sama orang lain dijadikan ada nilai ekonomi, ya lu harus bayar royalti. Tapi ketika lu membeli sebuah karya orang, kaset Ikang Fauzi, kaset staff, saya beli di Aquarius, dapat kasetnya, haknya itu cuman sampai karena saya udah bayar harga kaset 15.000 misalnya, udah bayar PPN pajak, haknya itu cuman sampai saya mendengarkan kaset itu sendiri. Tapi ketika Arman nyetel lagu Ikang Fauzi, saya punya warung kopi dan diperdengarkan, itu udah masuk ke dalam hukum royalti. Sesimpel itu sebetulnya. Iya benar. Nah tapi ketika 2014 ada undang-undang hak cipta, sosialisasinya nggak ada, Mas. Cuman di bubble musik aja. Bubble musik pun sangat kecil. Kadang-kadang penyanyi sama pencipta aja kagak ngerti. Kadang-kadang banyak lagu yang hits, misalnya lagu Perkawinan judulnya, ciptaan Ikang Fauzi. Mas Ikang tuh nggak tahu harus daftar ke LMK, padahal ada royalti. Dan LMK-nya udah tahu Ikang Fauzi punya nama besar di Indonesia. Bo ya telepon lah, ya Kang. Ini ada lagu lu nih, royaltinya ada 100 juta. Lu daftar lah, karena kalau lu nggak daftar ke LMK, duit lu nggak turun. Harusnya kan gitu, Mas. Betul. Iya kan? Itu tidak dijalankan. Itu kalau profesionalnya begitu. Jadi selama sekian tahun itu bubble itu terus dijalankan sama mereka, yang akhirnya meledak ketika gue kok sama Gigi main 1 tahun bisa 100 sekian manggung. Tapi kenapa pas lihat royalti performing right cuma 300.000 perak gitu kan, nggak masuk di akal kan? Iya kan? Iya gitu kan. Nah itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kesalahan di sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola. Betul. Tidak pengelolaannya tidak bagus. Betul. Cuman kan kenapa rame? Karena ada salah alamat kan, Mas, yang kita tanda tangan ke MA. Yang salah A, yang disalahin penyanyi. Gitu kan. Bahwa penyanyi maling, penyanyi nggak punya adab, penyanyi kurang ajar, penyanyi nggak mau izin. Lah bukan itu gitu kan. Nah sayangnya teman-teman kita, sebagian teman-teman kita pencipta menyatakan di media sosial itu dengan ringan menyalahkan penyanyi. Yang namanya media sosial kan umum, Mas. Ada yang ngerti, ada yang kagak ngerti, dan yang nggak ngerti bisa 90%. Pas baca, udah gitu literasi Indonesia kan tahu sendiri. Betul. Penduduk Indonesia literasi nggak, aduh paling parah. Komunikasi. Lihat judulnya doang, nggak tahu ada apa di bawahnya. Lihat pernyataan A aja, udah kurang ajar, emang penyanyi itu kurang ajar, nggak mau izin, nggak mau bayar. Padahal kan nggak kayak gitu gitu. Kayak ketika sendiri ya, nggak mikirin pencipta dan sebagainya gitu. Ketika ada kata-kata gini, kita juga pencipta sebenarnya. Sama, Mas. Ketika ada kata-kata penyanyi nggak mau izin, wah itu dimakan banget. Bener. Kurang ajar emang penyanyi. Izin yang mana dulu nih? Emang dia kan nggak segampang itu. Rights aja ada banyak di musik. Ada mechanical rights, ada synchronization, ada digital rights, ada print rights, ada performing rights. Secara hukum nggak ada itu. Izin seperti itu nggak ada. Maksudnya dia itu kan masuk dan pola royaltinya itu semua. Gitu. Jadi maksudnya yang sekarang digodok lagi. Tapi makanya
Ya itulah gitu. Tapi ya is oke lah Mas. Apalagi kalau kita bicara mau ada perubahan seperti itu Man, dalam kondisi ya hanya kepengen aja dengan pengelolaan yang ada kita sekarang lebih profesional lagi, gue bilang belum cukup. Itu digitalisasi, professionality. Dua itu, kalau enggak. Insya Allah sih. Begini juga. Udah Mas, udah jalan saya. Kemarin aja baru jalan. Saya sama Ariel jalan kemana-mana. Kemarin kebetulan itu bagus. Dari Golkar. Diundang sama fraksi Golkar, sebelumnya diundang sama fraksi PAN, besok diundang sama fraksi PDIP. Berikutnya Gerindra, berikutnya lagi Demokrat. Sampai benar-benar jadi itu nanti. Ya, karena kemarin tuh hasil jalan kedua partai aja, ketika kita ngomong, mereka baru ngeh Mas. Iya, baru tahu. Bahwa ya. baru ngeh. Paham. Ya, karena bukan masalah nggak paham. Itu yang tadi yang terjadi di media sosial, bahwa izin tuh seperti ini, penyanyi tuh kayak gini. Pas kita ngomong, Bu, Pak, nggak segampang itu. Ini tuh rumit. Gini, masalah hak cipta dan royalti itu permasalahan yang bukan Mas Ikang beli mobil di Astrido, itu kan gampang gitu. Bener. Tapi kan jual beli jelas. Jelas. Dan semua orang melakukan itu. Beli motor, beli mobil, beli kacang, beli apa. Tapi kalau hak cipta itu hanya bubble musik yang tahu dan yang terjadi di musik doang. Enggak tiba-tiba setiap hari ini ada hak cipta. Enggak. Ya, makanya di kita aja penyanyi sama pencipta banyak yang kagak ngerti kok Mas. Banyak yang kagak ngerti kok. Bener. Secara hukumnya pasalnya apa. Nah makanya kemarin tuh kita jalan misleading. Jalan kita ke partai. Ketika saya ngomong sama Ariel, oh jadi ternyata gitu. Ya memang begitu Bu, Pak. Saya bilang tuh. Kalau berbicara masalah performing rights, gak mungkin. Emang paling unik performing. Karena kan performing nih, saya lagi duduk sama Mas Ikang sekarang. Lagu Preman saat ini nih, kita lagi ngobrol nih Mas Ikang. Lagu Premannya Mas Ikang. Dari Sabang sampai Merauke bisa aja sekarang ada 1.000 orang yang nyetel. Bahkan ada yang nyanyiin lagu itu. Gimana caranya Mas? Bener. Lagu Preman ciptaan siapa Mas? Aku. Mas Ikang ciptaan. Gimana caranya 1.000 tempat di dalam waktu bersamaan minta izin ke Mas Ikang? Nggak mungkin. Kalau mungkin ya, kalau Mas Ikang, gue buka deh, ini nomor telepon gue. Emang Mas Ikang mau 24 jam terima notifikasi? Lu gila, emang kerjaan gue notifikasi gitu ya? Itu maksud gue. Itulah performing rights itu uniknya beda dengan mekanik. Dan kita nggak bisa bedain orang, maksudnya ini khusus buat penyanyi top aja. Betul. Harus notifikasi. Kalau ece-ece lu hanya main di klub aja nggak bisa begitu. Ya nggak bisa. Apalagi kalau diketok hukum. Berlaku umum namanya undang-undang. Apalagi kalau udah diketok undang-undang, udah umum semuanya. Nah itu maksudnya kenapa performing rights harus dibedakan? Karena memang unik. Di saat bersamaan performing itu ada 3. Sifat performing rights itu ada 3. Satu jamak, bisa banyak kan yang bawain lagu Preman saat ini tuh. Sekarang ini tuh banyak banget. Mungkin restoran di Aceh lagi ini, di Papua lagi nyetel juga gitu ya. Banyak, berulang, dan saat bersamaan. Jadi emang beda dengan rekaman saya sama Mas Ikang nge-remake lagu Preman duet rekaman kan. Ya beda, kalau itu memang harus izin sama Mas Ikang. Iya benar. Ya harus izin lah, masa saya nyanyiin lagu Preman dikeluarin di Spotify, ada Arman Maulana lagu Preman nya Mas Ikang, tiba-tiba nggak ngomong. Itu mah Mas Ikang bisa nuntut saya dong, perdata, ya kan? Iya, betul. Terus misalnya saya punya film, saya bikin film sama Joko Anwar, saya produser. Joko Anwar, saya eksekutif produser, Joko Anwar sebagai sutradara. Lagu mengenai geng. Wah ini lagunya Preman Ikang Fauzi tepat nih di adegan yang ini. Saya pakai aja di situ, Jok pakai aja, nggak izin. Itu Mas Ikang bisa harus izin kalau itu sinkronisasi kan. Bener. Tapi kalau performing gimana caranya? Bukan nggak minta izin, dialihkan ke lembaga yang namanya LMK. Apalagi kalau seandainya kayak di kawinan, disuruh main lagu itu gitu loh. Ada, iya kan orang minta gitu loh ya lagu itu. Gimana kita mau izin? Orang pas lagi di situ diminta sama orang ya. Nah sekarang kalau ketok palu nih, lagu itu harus izin. Saya nyanyi di sebuah gathering. Misalnya saya nyanyi jam 11:30 malam kebagiannya. Karena misalnya puncak acara. Betul. Tiba-tiba si bosnya, tiba-tiba nih saya udah ngasih list lagu nih 10 lagu. Ada lagu Gigi, ada lagu solo project saya. Tiba-tiba lagunya nostalgia banget sama Preman. Karena dia waktu remaja lagu itu sebagai lagu nasionalnya dia. Terus tiba-tiba Mas Arman, Kang, masa nggak bawain lagu Preman? Kan saya udah minta. Mas Ikang 11:30 udah tidur. Iya. Gimana caranya saya mau minta izin? Nggak mungkin. Nggak. Gini, satu nggak mungkin. Kedua,
ketika lagu preman itu diminta sama orang atau penyelenggara dan saya tidak membawakan lagu preman, berarti potensi Mas Ikang mempunyai royalti atau mempunyai uang dari lagu itu hilang. Iya. Itulah sifat performing rights. Iya, betul. Kenapa tidak usah izin dulu? Bukan tidak izin, tidak usah izin dulu. Karena izinnya itu udah dialihkan ke LMK sebagai pencipta. Kenapa ada LMK? Supaya LMK itu mempermudah. Karena ketika performing itu kan ada promotor, ada IO, ada vendor, ada penyanyi, ada pemain band. Banyak yang terlibat di situ. Makanya kelembagain. Makanya gitu. Kalau gue lihat kayak begini nih, emang kita pengelolaan manajemen ini berupaya untuk seoptimal mungkin melakukan itu, tapi maksimal nggak bisa kayaknya. Insya Allah bisa sih, Mas. Ada hal-hal tertentu yang emang nggak bisa kedeteksi. Iya betul, kan, tapi kalau dimulai sekarang ya dengan digitalisasi, dengan blockchain dan sebagainya, insya Allah sih bisa. Bisa ya sama kayak dulu ini aja handphone. Handphone kita kan dulu ada Telkomsel, ada apa gitu ya. Kan dulu Telkomsel yang paling bagus Telkomsel, karena Telkomsel negara ininya bisa di mana-mana. Tapi lama-lama kan itu juga kan lama-lama juga benar-benar menyebar si itunya. Nah, contoh kasus gini, Man, yang lu ngomong tadi. Kan lu punya daftar lagu misalnya udah Gigi main nih, tiba-tiba ada orang yang minta lagu gua gitu karena dia punya ini begini-begini. Dan itu pada saat itu lu mainkan. Tapi EO-nya yang bertanggung jawab terhadap itu lu kan yang bayar kan mereka. Ya kan? Betul, penyelenggara. Dia nggak tahu bahwa lagu itu masuk itu dia nggak bayar. Tapi kan sebetulnya gampang, Mas. Kasih waktu aja. Kasih waktu misalnya 7 hari lah. Dari H sampai 7 hari. Itu kan bisa cross check. Oh. Manajemen kita Arman, gitu. manajemen Arman. Berarti ada willing ya. Betul. Kita yang willing dong. Gua kemarin jangan lupa loh, lagunya Preman masuk loh kemarin. Oh gitu. Jadi kan sebetulnya santai aja gitu. Maksudnya kan ada kan sekarang tuh permasalahannya. Tapi harus ada willing, kejujuran di situ untuk menyatakan itu. Betul. Ya, atau cross check ya. Betul. Dan karena tidak 100% Mas, tidak 100% kesalahan LMK. Betul. LMK betul bekerja tidak rapi, bekerja belum tidak sempurna. Tapi penyelenggara dan pengguna juga nakal. Benar. Ada yang benar-benar nggak tahu karena tadi ya sosialisasinya nggak ada. Ada yang tahu tapi nakal, nggak mau ngedaftarin. Nah itu yang harus dirubah sebetulnya. Jadi ini pekerjaan yang lumayan cukup, tapi saling dengan niat ya Bismillah lah gitu ya. Betul. Saya kira dari mungkin nanti di ketika dan ada aturan hukumnya. Ya gitu aturan hukum benar. Digital ada sebuah aplikasi yang mengatur itu. Saya yakin lah mungkin tahun pertama WO, Wedding Organizer atau IO tuh mungkin baru 100.000 dulu yang di Jakarta, di Pulau Jawa misalnya gitu kan. Tahun kedua insya Allah jadi semuanya udah rapi. Tahun ketiga menular ke Sumatera, menular ke Kalimantan, menular ke Sulawesi dan sebagainya. Yakin lah kalau saya, karena digital tuh sekarang Mas beli tahu itu aja sekarang udah pakai QRIS Mas. Iya benar. Masa royalti masih juga Excel. Halo. Benar. Makanya jadi ini seorang Arman tuh sangat memikirkan sampai di situ. Aku juga ikut juga dalam kondisi seperti itu, tapi memang di sini kita harus punya kesabaran yang paling pasti. Biar gimana itu nggak bisa sebentar, tapi kita juga harus mengikuti prosesnya dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan semacam itu, karena ini juga nggak akan mungkin menjadi langsung benar. Nah oke deh, soal royalti deh ya, tadi banyak banget kita dapat masukan dari Bro Arman nih. Man, sekarang nih gue lagi gelisah soal AI, Man. Yap. Gue tuh jadi nggak semangat bikin lagu gitu. Karena orang ngetik aja dia bisa dapat 10 lagu sehari. Ya. Dia nggak bisa sehari upload. Mas, menit. Iya, betul. Iya, kalau kita mau nakal-nakal, kita rubah-rubah dikit, begitu kita upload pakai nama kita kan bisa juga. Bisa, sangat bisa. Yang kayak begitu harus kita lawan. Sementara kita bikin lagu bisa mingguan, bulanan. Itu yang bikin gue males. Menurut lo gimana, Man, kalau kayak begini? Kalau mengenai AI, kalau saya kira sih kan itu teknologi ya. Teknologi itu tidak bisa dibendung. Dari dulu teknologi tidak akan bisa dibendung ya. Makanya kalau saya sih berpendapat kalau AI itu
yang harus kita tajamkan adalah peraturannya Mas dan undang-undang. Itu harus. Jadi karena kan AI itu kayak kemarin tuh kalau nggak salah Denmark ya. Denmark itu sudah mendaftarkan semua muka penduduk Denmark. Betul. Karena dengan dia adanya AI, itu ya? Karena dengan adanya AI, jadi muka Arman, orang Denmark, saya Arman, itu udah difoto semua. Itu adalah milik Arman istilahnya gitu. Nah, ketika ada deepfake memakai AI, saya melakukan maling, deepfake-nya saya melakukan maling atau saya mukulin orang padahal deepfake. Nah, itu udah ada undang-undangnya. Mereka Denmark tuh udah sampai ke bisa sembarangan ya kayak makanya kalau menurut saya sekarang yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dan siapapun yang terkait, yang paling penting dengan adanya AI, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah peraturan dan undang-undang yang melindungi warga negaranya. Jadi karena kan AI itu kan kayak tadi kan, misalnya ada orang yang ngefans sama Ikang Fauzi. Dia kan tinggal ngetik tuh kan. Saya mau menciptakan lagu modern ala Bruno Mars, tapi saya ngefans sama Ikang Fauzi. Saya pengen yang nyanyinya mirip suara Ikang Fauzi. Saya pengen liriknya seperti tahun 80-an Ikang Fauzi. Dia langsung kan jadi itu kan. Lirik, lagu jadi kan. Bisa. Suaranya kayak Mas Ikang. Tapi ala Bruno Mars gitu ya. Nah, itu kan AI itu kan kerjanya tuh mengumpulkan data. Datanya Ikang Fauzi, datanya liriknya Ikang Fauzi, itu diseret terus dijadiin gitu kan. Nah, itu tuh peraturan dan undang-undang perlindungan terhadap data. Gitu. Yang paling penting itu karena kalau menurut saya teknologi itu tidak akan mungkin dibendung. AI itu akan lebih canggih lagi nantinya. Sekarang tuh kan istilahnya beta ya. Masih beta sekarang tuh AI itu. Gimana 5 tahun mendatang yang udah jadi bukan beta lagi. Itu gue tahu. Cuman proses sekarang ini kita menyikapinya gimana? Karena ini proses berjalan terus ya. Karena sekarang ini ya susah. Lu kalau mau dapet hits lagi lagu lu harus beradu sama lagu-lagu kayak begitu. Nah, makanya lagu bikinan. Ya, makanya lu bikin satu. Misalnya ini lagu lu bikin 3 bulan nih, katakanlah segitu lama lah, tergantung ya kita masing-masing ya. Kan mau perfect ya kita bikin. Mereka sehari bisa 10, 15. Sedangkan ini kan bicara akumulasi daripada data. Jadi gimana lagu lu mau keluar jadi hits? Makanya itu yang tadi peraturan dan undang-undang itu sangat penting. Maksudnya gini, di dalam peraturan atau undang-undang itu harus terselip bahwa ketika seseorang menggunakan AI harus dicantumkan. Jadi memang harus jujur. Harusnya makanya waktu kemarin di Grammy Award ada kecolongan. Ada kecolongan lagu yang AI tapi ketahuan. Langsung di cut, akhirnya di situ dibikin peraturan. Jadi nanti tuh ada penghargaan khusus AI. Nah, makanya karena mereka mungkin udah langsung bikin peraturan dan undang-undangnya. Makanya saya betul-betul sangat urgent kepada pasal-pasal hukum, balik lagi ke karya cipta kan, itu harus ada. Jadi misalnya yang tadi perlindungan ketika lu menggunakan AI, kayaknya misalnya gini, Mas Ikang sekarang nyiptain lagu bener-bener Mas Ikang yang main gitar, nyanyiin. Nah pas lirik misalnya Mas Ikang mentok, lagi aduh kok gue bisa sama AI. Terus bikin, Mas Ikang minta aja, bikin aja di ChatGPT dan sebagainya. Jadilah lirik keren, dinyanyiin. Nah kalau udah ada pasal dan perlindungan bahwa lu harus mengumumkan bahwa ini ada karya AI, ya nggak apa-apa. Jadi nanti lagu Mas Ikang yang baru itu adalah ciptaan, melodi misalnya Ikang Fauzi, lirik by AI. Jadi, tapi orang udah tahu kan, ketika ada penghargaan, apa dan sebagainya, awarding, udah bisa dipilah. Itu makanya peraturan dan undang-undang itu sangat-sangat penting. Tapi alhamdulillah, di undang-undang, udah revisi undang-undang hak cipta yang sekarang, yang sedang digodok, udah masuk prolegnas, termasuk AI. Nah, tapi memang mungkin belum mendalam, tapi kan mendalamnya bisa di PP, di Permen dan di PP. Udah termasuk kok Mas. Maksudnya terhadap kita yang bisa akal-akalan kan, misalnya gue pusing nih lirik nggak dapat minta sama AI bagus, ya gue rubah dikit ya ciptaan gue. Iya, nah itu di situ harus ada undang-undang yang itu. Enggak, tapi kan ada satu software AI yang bisa ngenilai bahwa ini AI atau tidak. Jadi kita main lagi aja. Walaupun kita dirubah. Dia bisa ngedeteksi gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya
Yang paling penting sebetulnya kreativitas itu nanti dulu lah. Maksudnya terserah lah kalau Mas Ikang mau pakai AI, saya nggak mau, itu terserah. Tapi yang paling penting adalah payung hukumnya kalau menurut saya. Makanya itu. Payung hukumnya aja sekarang. sekarang. Tapi itu yang membuat gue jadi, karena kan sekarang orang kalau opportunity, kemungkinan lagu kita untuk bisa jadi hit lagi, kita harus ngelawan yang kayak begitu. Betul. Kita punya 1, dia udah punya 50 atau 100. Kapan orang mau dengar kita punya, walaupun kita bikinnya lama gitu kan ya. Nah kayak gitu nih, proses ini nih sekarang lagi berjalan. Lebih ke payung hukum sih kalau saya. Man di ujung-ujung nih gue bicara nih kita sebagai bokap nih ya, jadi gue kan punya suatu konsep apa itu rumah ya. Menurut lo tuh rumah itu gimana dalam pemikiran lu sebagai orang yang udah berkreasi sedemikian lama, udah mencapai suatu katakan lu sekarang punya rumah di Pondok Indah lah begitu, itu kan suatu perjuangan yang luar biasa. Itu konsep rumah buat lu tuh apa tuh sebenarnya? Rumah itu apa sih buat keluarga lu gitu? Itu gue pengen tahu. Karena gue sangat concern terhadap itu. Rumah tuh sesuatu yang keluarga yang menempati rumah itu harus merasa nyaman. As simple as that sih. Nyaman di situ kan udah istilahnya nyaman di situ udah termasuk lahir dan batin ya. Gitu, bukan hanya lahir doang, tapi kalau batinnya nggak nyaman ya sama bohong. Nyaman kalau seandainya lu punya rumah sesuai dengan keinginan lu, atau sesuai dengan kemampuan lu, atau ya kalau emang kita belum ini ya sewa aja lah, nggak perlu punya gitu. Nah itu gimana? Kalau menurut saya itu adalah kan balik lagi ke orangnya. Kemampuan orang itu di mana nih gitu. Ketika memang kemampuan orang itu masih hanya bisa sampai nyewa dulu, it's okay. Tapi buat saya, apalagi seorang cowok ya, lelaki yang istilahnya kepala keluarga gitu, harus punya cita-cita untuk tetap naik kelas dong. Tanggung jawab kita sih. Iya dong, naik kelas dong. Harus naik kelas terus dong. Dari SD ya ke SMP, dari SMP ke SMA. Jangan tetap di SD SMA dulu. Walaupun misalnya sangat berat dan sebagainya, tapi ya it's okay. Kita tetap harus berusaha. Karena saya sih yakin Mas, kalau ketika kita berusaha keras dan tetap Tuhan Allah tidak pernah kita lepas. Saya yakin naik kelas itu akan terjadi gitu. Karena Allah tuh kan sangat maha segalanya ya, maha kaya gitu. Masa sih gitu? Ada orang yang meminta-minta ke dia dan memang dia juga melakukan sesuatu yang benar gitu. Masa sih tidak dikabulkan gitu. Jadi masih berpikir seperti itu, karena ada orang-orang yang berpikir ya emang sekarang udah nggak saatnya punya beli rumah gitu, ya sewa aja. Ya, memang, nah sekarang memang ada tren seperti itu ya, ada tren seperti itu. Tapi aku ngelihat solusinya apa gitu loh terhadap orang-orang yang seperti itu, karena suatu saat ya apa yang dia punya itulah yang menjadi capaian dia kan. Milik dia gitu loh. Kalau bukan milik dia, semahal dia sewa ya biaya yang dia keluar, bukan investasi. Betul, gitu. bukan investasi. Ya memang pemikiran investasi itu harus dilahirkan kepada seseorang. Sampai segitunya lu idealisme terhadap apa itu konsep rumah tuh ya, gue bisa terima lah, gue paham bener. Sama pendidikan anak, gue lihat lu rajin sampai anak lu sekolah di luar gitu. Ya emang itu yang melatar belakangi lu seperti itu apa? Berat sih Mas, ketika anak saya pengen sekolah di luar gitu. Kenapa ya. Kenapa lu? Beratnya tuh kan, aduh anak satu-satunya cewek. Ya bukannya saya memisahkan bahwa cewek sama cowok berbeda, bukan. Tapi kan tetap aja cewek itulah cewek. Gue lihat tuh gitu di Instagram lu, gue ikutin kan, wah ini keren juga. Iya terus ya tiba-tiba dia pengen sekolah di luar gitu kan. Dan lu mati-matian itu. Sangat berat sebetulnya. Bukan masalah biaya ya, tapi maksudnya tuh berat untuk, waduh ini gimana ya dia sendiri di sana. Lu gitu. cuma satu lagi anak. Satu. Jadi, nah tapi kan akhirnya saya tuh berdua ngobrol sama Dewi gitu, ya kan yang mau ngejalanin kehidupan tuh kan dia gitu, bukan kita. Kita yang cuman mengawal, kita yang cuman melindungi. Tapi kan berarti lu berdua lagi gitu kan? Berduaan Mas. Tapi kan sekarang dia lagi balik di sini, lagi magang di sini. Jadi ya alhamdulillah tuh. Tapi 4 tahun mau 5 tahun kemarin benar-benar berdua saya di rumah. Di Pondok Indah berdua, cengok aja berdua gitu. Berdua aja, ada pembantu. Nah lucunya pembantu yang udah 20 sekian tahun dia for good pulang ke kampungnya karena udah tua. Jadi sama anak-anaknya udah nggak dikasih lagi lah, udah tua gitu. Ini tambah sepi lagi nih Mas, berdua doang gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, paling kucing aja yang namanya.
Ada 4 kucing. Tapi segitu relanya ya lu demi masa depan anak lu ya. Ya karena Dan anak lu juga anak satu-satunya kan biasanya ya sangat tergantung dan manja banget terhadap orang tua. Kok bisa tadinya dia begitu Mas. Tadinya waktu dia anak tunggal di Jakarta di rumah kelihatan banget lah anak tunggalnya. Tapi untungnya kemauan dia tetap pengen kuliah di luar. Nah, setelah saya ketemu dia di sana, dia udah sekitar 1 tahun kurang. Pas saya ngobrol sama dia udah beda banget, Mas. Iya. Udah mandiri banget. Udah nggak anak tunggal lagi. Karena memang di sana kan ya semuanya harus sendiri kan. Bener banget. Semuanya harus sendiri. Kalau di sini kan ada supir. Dan pada saat itu lu ngerasa keputusan lu bener. Keputusan saya benar karena dia akhirnya menjadi seseorang yang tahu bagaimana caranya dia harus hidup sendiri, bagaimana caranya ketika ada permasalahan dia harus menyelesaikan sendiri, walaupun bisa aja telepon, tapi kan saat ini nih harus diselesaikan gimana? Nah, dia akhirnya bisa tahu bahwa kehidupan itu seperti apa. Bijak lo. Amin, Mas. Ya, gitu. Sambil terus aja wirid Mas sama tahajud. Oke, Mas. Gua banyak banget kita dapat Arman mulai dari musik semuanya ya. Filosofi soal hidup, royalti, prosesnya seperti apa, bercandaannya juga kita dapat, dan pemikirannya mengenai investasi perumahan dan sebagainya kita dapat semua. Ini pasti daging yang kita dapat, ini luar biasa. Gua aja ngeliat Arman ini yang ya sehari ya gue pikir nih anak cunihin ya, tapi dia talented banget gitu ya. Ternyata isinya memang wah, pantas aja dia bisa bertahan sampai sekarang dan ke depan juga pasti Arman. Amin. Pasti sukses. Man, makasih banyak, Man. Sama-sama, Mas. Thank you berat ya. Sama-sama. Saling doa kita bro ya. Amin. Assalamualaikum.